Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memasuki edisi 349 bagian 34. Pokok bahasan edisi 349 meliputi 4 hal. Yang pertama, kalimat tanya iya atau tidak negatif. Itu pokok bahasan yang pertama. Kedua, kalimat akan. Kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, kalimat aktif. Kalimat aktif, kata kerjanya berawalan me. Mudahnya begitu. Kata kerjanya berawalan me. Dan kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Kalimat fi'liyah adalah kalimat yang awalnya kata kerja. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalimat fi'liyah adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Ini contoh kalimat-kalimat latihan itu meliputi 4 hal itu. Bukankah pemerintah akan menaikkan harga minyak tahun depan? Jadi kalimat tanya iya atau tidak itu mengandung makna apakah dalam bahasa Indonesia ya, ataukah. Kemudian negatif dia mengandung makna tidak atau bukan. Jadi apakah tidak atau apakah bukan atau bukankah. Jadi di sini kita menggunakan bukankah ya. Jadi kalimat tanya iya atau tidak, negatif adalah kalimat tanya yang diawali dengan bukankah. Misalnya, bukankah pemerintah akan menaikkan harga minyak tahun depan? Bukankah perusahaan Samsung akan memproduksi komputer di Cina? Ya, itu kalimat tanya iya atau tidak. Jadi jawabannya iya kalau iya, tidak kalau tidak. Kalimat tanya iya atau tidak negatif itu kita beri simbol atau notasi Q negatif ya. Q negatif. Q ini sebetulnya singkatan dari question, ya, kalimat tanya negatif. Ya. Jadi iya atau tidak perlu kita cantumkan di simbol. Yang jelas Q negatif itu simbol dari kalimat tanya iya atau tidak negatif. Jadi dia diawali dalam bahasa Indonesia dengan bukankah. Ya, kalimat akan dalam bahasa Indonesia dia mengandung kata akan. Ini akan. Ya, akan itu ditempatkan sebelum kata kerja, akan menaikkan. Aktif kata kerjanya berawalan me, walaupun tidak selalu ya. Berawalan me. Jadi akan menaikkan ya. Kemudian kalimat fi'liyah predikatnya itu kata kerja, menaikkan. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu tidak selalu kata kerjanya berawalan me, ya. Yang penting kalimat aktif itu subjek melakukan perbuatan. Kalau kita lihat di sini subjeknya itu pemerintah. Pemerintah itu melakukan perbuatan, jadi menaikkan harga minyak. Jadi pemerintah itu melakukan, bukan dikenai perbuatan. Itulah yang menjadi pokok bahasan edisi 349. Mari kita lihat poin 2. Kalimat positif. Jadi kalimat aktif, fi'liyah akan positif itu ini mengacu pada pola sa atau saufa, kemudian diikuti oleh fi'lun mudhari marfu', kemudian diikuti oleh subjek. Jadi di depan itu ada partikel sa atau saufa. Ini sa atau saufa ini mengandung makna akan. Kemudian diikuti oleh fi'il mudhari marfu.
Ya, untuk fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun, tanda rafa'nya itu dhammah seperti ini. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Kita tahu bahwa untuk fi'il mudhari yang berbasis 3 huruf dan di situ tidak ada huruf tambahan atau mujarrad, fi'il mudhari aktifnya itu mengacu pada pola yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu. Jadi kesulitan ada di huruf kedua dari akhir. Oleh karena harokatnya bervariasi, kadang-kadang fathah, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah. Misalnya untuk belajar itu darasa yadrusu, dia mengacu pada varian u. Yaf'ulu, yadrusu. Kalau daraba itu memukul, mudhari'nya yadribu. Yadribu dia mengacu pada varian i, ya. Yadribu. Kemudian untuk sami'a mendengar, dia malah mengacu pada varian a. Sami'a yasma'u, bukan yasmi'u, bukan yasmu'u. Hamida yahmadu, bukan yahmudu, bukan yahmidu. Nah, ini poin-poin yang sudah kita pelajari pada edisi-edisi sebelumnya. Jadi kalimat fi'liyah aktif akan positif itu mengacu pada pola saufa plus fi'il mudhari plus subjek. Jadi subjeknya di akhir, ya. Subjeknya di akhir. Sa dan saufa itu mengandung makna akan. Kita tahu bahwa fi'il mudhari itu menunjukkan atau mengandung makna sedang atau akan atau kebiasaan, ya. Nah, misalnya yadrusu, ini fi'il mudhari, dia mengandung makna sedang belajar setiap hari atau akan belajar. Tapi kalau ke fi'il mudhari itu ditambahkan awalan sa atau saufa, maka dia pasti mengandung makna akan. Jadi saufa atau sa yadrusu ini mengandung makna dia akan belajar, ya. Jadi oleh karena kalimat yang kita pelajari pada edisi ini kalimat akan, maka fi'il mudhari'nya mengandung makna akan. Jadi kita rangkai dengan sa atau saufa. Kemudian kalau kalimat saufa atau sayadrusu itu kita ubah ke dalam bentuk kalimat negatif, perhatikan kata yang digunakan untuk menyangkal fi'il mudhari akan itu lan. Lan ini pun sudah kita bahas panjang lebar pada edisi sebelumnya. Lan. Nah, jadi lan ini mengandung makna tidak akan, ya, sangkalan atau negasi dari akan. Kemudian lan ini diikuti oleh fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari yang mengikuti lan itu harus mansub, bukan marfu, ya. Kemudian subjek. Jadi kalau kita ubah ini ke dalam bentuk negatif, saufa dihilangkan, sa dihilangkan, tambahkan lan. Lan kemudian yadrusu berubah menjadi yadrusa. Yadrusu berubah menjadi yadrusa oleh karena dia mansub. Jadi pada edisi sebelumnya lan ini kita pelajari sebagai nasib, sebagai satu partikel yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi setelah lan itu fi'il mudhari, dan fi'il mudhari setelah lan itu harus mansub. Lai yadrusa Zaidun, ya. Lai yadrusa Zaidun. Lai yadrusa, ini lai yadrusa, dia tidak akan belajar. Kalau saufa yadrusa atau sayadrusa, dia laki-laki, ya, akan belajar. Kalau lai yadrusa, dia tidak akan belajar. Itu kalau fa'ilnya itu kata ganti. Tapi kalau fa'ilnya itu bukan kata ganti, misal Muhammad akan belajar, saufa sayadrusu Muhammadun, gitu kan. Kalau Muhammad tidak akan belajar, la yadrusa Muhammadun. Oke, kalau kalimat itu kita ubah ke dalam bentuk kalimat tanya, iya atau tidak positif. Jadi pokok bahasan kita pada edisi ini kalimat iya atau tanya negatif, ya. Kita beri simbol Q negatif. Positif.
Kalau positif itu dia hanya mengandung apakah. Nah, di situ tidak ada unsur negatif. Tidak ada bukan, tidak ada tidak ya. Nah, jadi kalau ki positif, itu misalnya ini, hal yadrusu Zaidun. Apakah Zaid akan belajar? Ya, jadi di sini kita hanya menggunakan, kita menggunakan hal atau a. Jadi kalau kalimat tanya iya atau tidaknya itu bernada positif, kita bisa menggunakan hal, bisa menggunakan a. Jadi bisa hal yadrusu Zaidun, artinya apakah Zaid akan belajar, atau a yadrusu Zaidun, atau apakah Zaid akan belajar. Nah, kemudian itu kalimat tanya iya atau tidak. Dia minta jawaban yes atau no, iya atau tidak. Kalau ya, kita jawab dengan na'am, ya, Zaid akan belajar. Saya durusu Zaidun. Saya durusu Zaidun. Kalau tidak, jadi jawaban tidaknya itulah. Kemudian Zaid tidak akan belajar, la yadrusa Zaidun. Nah, ini la yadrusa Zaidun. La yadrusa Zaidun. Kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat tanya iya atau tidak, ya sama dengan ini, iya atau tidak. Tapi iya atau tidak negatif. Kalau iya atau tidak negatif, itu rumusnya a kita kombinasikan dengan lan. Nah, lan itu diikuti oleh fi'il mudhari' mansub, baru diikuti oleh subjek. Jadi alan itu mengandung makna apakah tidak atau bukankah. Bukankah ya, jadi dia juga meminta jawaban iya atau tidak. Bukankah engkau tinggal di sini? Nah, ya, dia itu minta jawaban iya atau tidak, tinggal di sini atau tidak. Itu sebetulnya semakna dengan apakah engkau tinggal di sini. Jadi Q positif. Bedanya kalau Q negatif ini mengharapkan jawaban iya. Bukankah engkau tinggal di sini? Kemudian dijawab dengan iya. Kalau dijawab dengan no juga sebetulnya bisa. Oleh karena itu yes atau no, iya atau tidak. Tapi kalimat tanya iya atau tidak negatif itu mengharapkan jawaban iya. Jadi kalau dijawab dengan tidak, berarti jawaban kita itu tidak sesuai dengan harapan si penanya. Alai yadrusa Zaidun, bukankah Zaid akan belajar? Jawabannya juga iya atau tidak, sama dengan ini. Tapi iya untuk kalimat tanya iya atau tidak negatif itu bala, bukan yes, bukan am ya. Bala sayadrusu Zaidun. Ya, Zaid akan belajar. Kalau dijawab dengan tidak, justru kita menggunakan na'am. Na'am la yadrusa Zaidun. Tidak, Zaid tidak akan belajar. Ya. Kalau kalimat tanyanya itu ki plus, kalimat tanya iya atau tidak positif, jawaban ya, na'am, jawaban tidak lah. Kalau kalimat tanyanya itu ki minus, ya, ki minus, jawaban iya-nya pakai bala, jawaban tidaknya justru pakai na'am. Nah, itu poin yang perlu kita inikan ya. Oke, berdasarkan itu, mari kita kerjakan 5 latihan. 5 latihan. Kita mulai dari kalimat nomor 5 dulu. Bukankah, oleh karena bukankah itu alan ya. Bukankah akan. Nih, bukankah akan itu alan. Alan. Lihat komposisi kalimat tanya key minus. Jadi key minus atau kalimat tanya iya atau tidak negatif. Pertama itu a, kemudian lan, alan. Setelah itu baru mudhari, baru subjek. Subjeknya paling akhir ya. Alan, alan. Setelah alan itu kata kerja. Kata kerjanya menghafalkan. Nah, harus hafal itu. Menghafalkan itu hafizah. Saya tulis sini ya. Sini. Hafizah
Hafizah. Hafizah mudhari'nya yahfazu. Mudhari'nya yahfazu. Yahfazu. Artinya menghafal. Yahfazu. Jadi hafizah itu madin, lampau, yahfazu itu mudhari'. Jadi hafizah dia telah menghafal, kalau yahfazu dia akan tiap hari atau sedang menghafal. Ya, jadi hafiz, jadi orang yang menghafal itu dibentuk dari sini, hafiz, penghafal. Hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Nanti akan kita pelajari term seperti itu. Kemudian jamak dari hafiz itu hufaz, hufazul Quran, itu penghafal Al-Quran. Ya. Kalau hafalan Al-Quran atau menghafal Al-Quran, hifzul Quran. Oke. Alan, kemudian setelah alan itu kata kerja ya. Kata kerja itu akan menghafalkan, berarti yahfazu. Di sini yahfazu. Alan yahfazu. Tapi hati-hati dengan kata kerja ini. Kata kerja ini mempunyai hubungan jenis kelamin dengan subjek ya. Kalau kita lihat subjeknya, pelajar-pelajar muslim. Ini subjeknya. Pelajar-pelajar muslim. Kita anggap pelajar-pelajar muslim itu laki-laki ya. Oleh karena itu kita gunakan kata kerja yahfazu untuk laki-laki. Ya ini yahfazu itu. Alai yahfazu. Alai yahfa. Alai yahfa. Perhatikan, fi'il mudhari' setelah lan itu harus mansub. Alai yahfaza. Itu alai yadrusa. Nih. Alai yadrusa. Bukan marfu'. Alai yahfaza. Ini kata kerjanya. Subjeknya apa? Subjeknya pelajar muslim. Pelajar itu talibun. Pelajar, tullabun. Dia beralif lam ya, oleh karena tertentu. At-tullabu. Kalau tullab itu jamak, pelajar-pelajar. Kalau tunggal, talib. Ingat, talibun, talibin. Kemudian tullab ini diikuti oleh kata sifat muslim. Jadi ini berperan sebagai subjek atau fa'il, tapi setelah fa'il ini ada kata sifat. Dengan demikian dia juga berperan sebagai man'ut, kata yang dijelaskan oleh kata sifat ya. Man'ut, kata yang dijelaskan oleh kata sifat. Kemudian na'tunnya, kata sifatnya apa itu? Al-muslim, ya, al-muslim. Jadi al-muslimun, at-tullabul muslimuna, ini na'tun, kata sifat ya. Ini kata sifat yang berperan sebagai na'tun. Na'tun itu harus selaras dengan man'ut. Jadi man'utnya pakai alif lam, dia pun pakai alif lam. Man'utnya jamak, dia pun harus jamak. Ya, man'utnya itu marfu'. Kenapa dia marfu'? Oleh karena dia fa'il. Fa'il harus marfu'. Dia marfu' dengan dhammah. Al-muslimun juga marfu', tapi al-muslimun itu marfu' dengan waw, bukan dengan dhammah, oleh karena dia jamak mudzakkar salim. Alai yahfaza at-tullabul muslimuna. Menghafalkan apa? Menghafal Al-Quran. Al-Quran itu objek ya. Objek harus mansub. Al-Qur'ana. Ya, alai yahfazat tullabul muslimun al-Qur'ana. Apakah pelajar-pelajar muslim tidak akan? Apakah pelajar-pelajar muslim tidak akan? Atau bukankah pelajar-pelajar muslim
akan menghafalkan Al-Quran? Ya, kalau dijawab dengan ya, bala, bukan na'am. Nah, bala sayahfazu tullabul muslimun Al-Quran. Jadi pelajar-pelajar muslim itu akan menghafalkan Al-Quran. Sayahfazu. Nah, jadi dia kembalikan ke dhammah ya, Al-Quran. Oke, nomor 4, bukankah orang-orang di India akan menanam alpukat? Bukankah orang-orang di India akan menanam alpukat tahun ini? Ya, tahun ini. Jadi tahun ini. Jadi misalnya kebijakan pemerintah di India tahun ini, penduduk diwajibkan atau paling tidak dianjurkan untuk menanam avokat. Jadi alan, pegang ini rumusnya ini. Alan, setelah alan itu kata kerja mudhari. Kata kerjanya itu menanam. Menanam itu zara'a. Zara'a. Yazra'u. Zara'a mudhari'nya yazra'u. Dia mengacu pada varian A. Yazra'u. Ya, alan, orang-orang di India, ini kita anggap laki-laki ya. Orang-orang di India kita anggap laki-laki. Ya. Jadi kita gunakan ini, yazra'u. Alai yazra'a. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk huwa. Ya, fi'il mudhari untuk huwa. Alai yazra'a. Ini subjeknya orang-orang di India. An-nasu alai yazra'an nasu fil hindi. India itu beralif lam ya, fil hindi. Apa itu yang mereka tanam? Al-avocado. Jadi tidak diterjemahkan ya. Al-avocado. Avocado itu biasa ditulis begitu. Al-avocado. Kado. Jadi kado itu tidak punya alif fariqah ya. Al-avocado. Alai yazra'an nasu fil hindi. Al-avocado. Jadi tahun ini hadhihi sanah atau hadzal am. Hadzal ama. Hadzal ama. Kenapa bukan hadzal amu? Oleh karena hadzal am itu keterangan waktu. Keterangan waktu dalam bahasa Arab itu mansub. Nah, jadi membentuk kalimat itu dalam bahasa Arab dan dalam bahasa apa saja sebetulnya persis sama dengan menyusun keramik ya. Apa yang kita buat di depan, alan, setelah itu yazra'a, bukan yazra'u, kemudian diikuti oleh subjek. Subjek itu harus marfu, an-nasu bukan an-nasi, bukan an-nasa. Fil hindi, hindi juga harus majrur oleh karena fi. Al-avocado ini objek ya. Objek hadzal am. Nah, hadzal am itu tahun ini. Oke, berikutnya, bukankah kereta api itu qitar. Kereta api ini hadzal qitar. Bukankah akan ya. Jadi alan. Nanti kalau bukankah lampau itu alam. Alam ya'lam. Ini alan. Alan apa? Apa kata kerjanya? Akan mengangkut. Mengangkut itu hamala yahmilu. Hamala yahmilu, hamila yahmalu. Hamila yahmalu. Jadi mengangkut itu membawa. Hamila yahmalu ya.
hamila, hamila yahmalu. Orang yang membawa itu hamilun, ya, membawa janin di rahimnya, itu orang yang hamilun. Hamilun, orang yang hamil. Yang hamil itu kan perempuan, kok bukan hamilah. Oleh karena yang hamil itu justru perempuan, jadi tidak perlu pakai tamar butoh, ya, tidak perlu pakai tamar butoh. Oleh karena tidak ada yang hamil itu laki-laki. Alai ini kereta api ini itu laki-laki. Hadzal qitar, ya. Oleh karena itu kita menggunakan fi'il mudhari untuk dia laki-laki ini. Yahmalu. Alai yahmalu, alai yahmala. Oleh karena lan partikel nasab minan nawasib. Alai yahmala, apa subjeknya? Ini kereta api ini. Kereta api itu laki-laki, kita gunakan hadza untuk ini, ya. Ini subjek. Jadi hadza, hadzal qitaru, hadzal qitaru, bukan qitara, bukan qitari. Oleh karena dia subjek. Subjek itu marfu. Alai yahmala hadzal qitar. Jadi ini apa namanya itu, qitaru, subjek, ya. Barang-barang badai'. Jadi ini jamak, ya. Badai'a. Al-badai'a bukan al-badai'u, oleh karena dia objek. Objek itu harus mansub. Alai yahmala hadzal qitaru al-badai'a ke Kairo. Ilal Qahirah. Ilal Qahirah. Jadi kalau ya, jawab dengan bala. Kalau tidak, jawab dengan na'am. Nomor 2, bukankah perusahaan Samsung, bukankah Alan? Kalau apakah, tidak ada unsur negatif di situ, berarti ki positif. Jadi kalimat iya atau tidak positif. Kita bisa menggunakan a, kita bisa menggunakan hal, ya. Tapi kalau bukankah, itu kita harus menggunakan a. Alan, subjeknya perusahaan Samsung akan memproduksi itu sona'a, membuat, ya. Sona'a. Nah, ini sona'a, ya. Sona'a yasna'u. Sona'a yasna'u, dia mengacu pada varian a. Sona'a yasna'u, bukan sona'a yasnu'u, bukan sona'a yasni'i. Alan, perusahaan Samsung. Ini perusahaan Samsung ini kombinasi dua kata, perusahaan dan Samsung. Berarti idhafiyun, mudhaf mudhafun ilaih, ya. Mudhaf mudhafun ilaih. Mudhafnya itu perusahaan, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Dan dia sebagai subjek. Oleh karena subjek dia harus marfu. Syarikatu, perusahaan syarikatu. Syarikatu. Ini mudhafnya, KB1-nya yang berperan sebagai subjek, ya. Makanya dia itu marfu. Syarikatu Samsung. Samsung itu biasa ditulis begini. Perusahaan Korea itu, ya. Samsu eng-nya itu biasa kombinasi nun dengan jim. Nun dengan jim itu melahirkan bunyi eng, ya. Samsunj.
Jadi syarikatu, ini mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Jadi kalau kita beri harakat samsunja, ya, karena dia mudhaf dan dia mudhaf apa, ghairu munsharif, dia itu majrur dengan fathah. Alan, coba lihat bagaimana kita memasang kata kerjanya itu. Kata kerjanya itu sana'a yasna'u, jelas mudhari. Ya, mudhari. Mudhari itu punya hubungan dengan subjek dalam hal jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya itu perempuan, subjeknya itu perempuan. Jadi kata kerja untuk hiya ya. Untuk menentukan apakah syarikatu samsunj itu laki-laki atau perempuan, lihat mudhafnya. Jangan lihat mudhaf ilaihnya, lihat mudhafnya. Oleh karena syarikatu samsunj pada hakikatnya syarikah, bukan samsunj. Samsunj itu cuma nama ya. Kalau kita lihat mudhafnya itu perempuan. Oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Oleh karena itu, karenanya kita gunakan fi'il mudhari untuk perempuan. Ganti ya dengan ta. Alan tasna'a, alan tasna'a, alan tasna'a syarikatu samsunj, produksi apa? Memproduksi komputer. Komputer itu hasub. Jadi oleh karena sebagai objek dia harus mansub. Hasuba, hasuba, hasuba. Ini komputer ya, hasub. Jadi dia seakar dengan hisab. Hisab itu perhitungan. Jadi komputer itu memang digunakan untuk menghitung ya. Itu salah satu fungsi dari komputer. Jadi alan tasna'a syarikatu samsunj, samsunj al-hasuba di Cina Sin, Cina itu beralif lam ya, Sini, Sini. Alan tasna'a syarikatu samsunj al-hasuba Sin. Yang terakhir, bukankah pemerintah itu hukumah, ya, pemerintah hukumah menaikkan itu rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u. Sudah ini muncul di edisi sebelumnya. Oleh karena subjeknya itu pemerintah hukumah berakhir dengan ta marbutah, perempuan berarti, jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk perempuan. Jadi fi'il mudhari untuk perempuan itu ganti ya dengan ta. Alan ganti ya dengan ta. Tarfa'a, alan tarfa'a. Ya kok tarfa'a, oleh karena lan itu partikel nasab. Tarfa'a itu mansubun bilan. Alan tarfa'a, pemerintah, al-hukumah, al-hukumatu, kenapa al-hukumatu kok bukan al-hukumata? Oleh karena dia subjek atau fa'il. Ya, alan tarfa'al hukumatu, alan tarfa'al hukumatu, harga sudah ya, harga itu si'run. Kalau di edisi sebelumnya harga as'ar. Nah, ini kombinasi mudhafun ilaih. Si'ra, kenapa si'ra? Oleh karena dia objek. Itulah yang dinaikkan itu, harga itu. Si'ra apa? Si'ra minyak, al-bitrul. Si'ra al-bitrul. Si'ra al-bitruli. Petrol. Tak diidikan ya. Si'ru bitruli. Si'rul
bitruli. Alan tarfa'al hukumatu si'ral butruli. Tahun depan fil ami, pada tahun fil ami, ya, depan itu fil amil muqbil atau fil amil qadim, fil amil qadimi, ya, fil amil qadimi, ini depan, next, ya, next year, ya, next year. Itulah lima kalimat latihan yang mengandung kata-kata sulit sebetulnya, yang sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi catat ini kata-kata sulit yang ada di dalam latihan ini. Misalnya badai', barang-barang, ya, barang-barang, jamak badai'. Coba cari sekaligus bentuk mufrad dari badai', barang. Ini barang-barang. Kemudian mengangkut itu mengangkat itu membawa. Hamila yahmalu, ya. Kemudian perusahaan sudah sering dimunculkan. Sana'a yasna'u, itu membuat. Ya, sana'a yasna'u, membuat atau memproduksi. Ya, membuat kopi juga yasna'ul qahwah, ya. Al-hasub, ini catat ini. Al-hasub itu apa? Komputer, ya, fisin di Cina. Kemudian ini alam tarfa, ya, rafa yarfa'u, itu mengangkat, menaikkan. Al-hukumah, catat, pemerintah. Si'run, itu harga. Si'ral bitrol, harga minyak. Si'rul kitab, harga buku, ya. Si'rul avocado, si'rul avokat, harga avokat, si'rul avocado, ya. Kemudian, nah itu, ya, coba kita lihat sepintas. Alan yahfadha at-tullabul muslimuna al-Qur'ana, apakah mahasiswa pelajar muslim menghafalkan Al-Quran, ada yang ketinggalan di sekolah ini, ya, di sekolah ini. Apakah muslim di sekolah ini, di sini, ini kurangnya, ya, ini kurang, ini pelajar muslim, at-tullabul muslimuna fi hadhil madrasah, fi hadhil madrasah, di sekolah ini, fi hadhil madrasah. Begitu. Kemudian ala yazra'an nasu, apakah orang-orang di India akan menanam avocado di India tahun ini, ya. Mazra'ah itu ladang, ya, tempat menanam. Mazra'ah sama dengan darasa belajar, tempat belajar, madrasah, akan kita pelajari insyaallah. Kemudian alai yahmala hadhihi al-qitar al-bada'i ila al-Qahirah, apakah kereta api ini akan mengangkut barang-barang ke Kairo. Alan tasna'a syarikatu Samsung al-hasuba fi Sin, apakah perusahaan Samsung akan memproduksi komputer di Cina. Yang terakhir, alan tarfa'al hukumatu si'ral bitrul fil amil qarib, apakah pemerintah, bukankah pemerintah akan menaikkan harga minyak fil amil qadim, tahun depan. Ya, insyaallah, alhamdulillah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.